Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Dirjen Dikti-Ristek Kemendikbudristek Profesor Dr. Nat Abdul Haris MSc menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya reputasi dalam dunia pendidikan tinggi. Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi kepemimpinan bertema Managing Reputation Through Quality Education for Sustainability yang diselenggarakan oleh LL Dikti 3 di Auditorium Kampus 1 Untar. Ia menjelaskan untuk membangun reputasi perguruan tinggi harus mampu mengukur kinerjanya melalui lembaga pemeringkat yang kredibel agar dapat dijadikan acuan. Profesor Haris menilai peringkat dunia tersebut sudah mempresentasikan kinerja perguruan tinggi dengan baik. Namun Profesor Haris mengakui bahwa ada pro dan kontra mengenai perlu atau tidaknya mengikuti peringkat tersebut. Menurutnya, jika perguruan tinggi tidak ikut serta dalam peringkat tersebut, mereka akan semakin tidak dikenal. Profesor Haris menambahkan banyak manfaat mengikuti pemeringkatan. Salah satunya akan terjalin dengan mudah kerjasama dengan stakeholder, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Reputasi ini memang sesuatu yang sangat penting, apalagi buat kita dunia pendidikan tinggi, dan kita harus terus bangun dan performa dari perguruan tinggi dengan mudahnya dikenali. Sebenarnya kita nggak perlu repot-repot membuat metrik, karena cukup melihat World University Ranking, baik QS maupun THC maupun yang lain ya, Webometric dan sebagainya, itu semuanya sudah merepresentasikan apa yang menjadi kinerja Bapak Ibu semua. Jadi menilai rektor gampang kan? Di situ rektor ini kalau ininya tinggi berarti bagus. Tapi kembali lagi ya, kadang ada mungkin yang pro kontra antara perlu nggak kita ikut dalam rankingan. Ya mohon maaf, kalau level kita saat ini nggak ikut, makin tidak dikenal lagi. Ya, makin tidak dikenal lagi. Ini kan kita harus declare. Kita pertama mungkin saya pengalaman sharing juga nih, pengalaman saya ditugasi menjadi wakil rektor bidang akademik. Saya minta, karena waktu itu UI pun juga 5 tahun terakhir declining terus. Saya sampaikan ke rektor, ini UI turun terus itu. Bagaimana? Siap nggak? Saya siap mendapatkan amanat itu, saya bilang. Ini harus punya strategi bagaimana kita membangun reputasi ini. Dan semuanya harus ada nanti anggaran, kalau nggak ada ya mohon maaf gitu. Ini yang saya sampaikan, kalau siap kita semuanya harus membuat sebuah program yang tentu ini semuanya menyasar pada metrik yang ada gitu. Jadi kita kalau kita udah declare playing the game, ini kan seperti permainan kan. Kita declare mau nggak playing the game ya. Kalau kita udah playing the game, kita harus ikuti rule of the game-nya gitu. Itu kan sebenarnya metriknya jelas apa yang harus kita pantau. Sementara itu, Kepala LL Dikti 3 Profesor Dr. Tony Toharudin SSI MSc menekankan pentingnya transformasi pendidikan tinggi sebagai salah satu strategi utama dalam agenda pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Tony dalam sambutannya menjelaskan bahwa terdapat 3 arah kebijakan utama yang menjadi fokus LL Dikti, yaitu peningkatan kualitas lulusan, peningkatan kualitas kurikulum, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Menurutnya dengan mendorong 3 arah kebijakan tersebut, pendidikan tinggi di wilayah 3 dapat terakselerasi dengan cepat. Prioritas LL Dikti 3 yakni mendorong perbaikan sistem penjaminan mutu internal di PTS. Kita ketahui bahwa setidaknya ada 3 arah kebijakan yang menjadi sasaran dari Dirjen Dikti-Ristek. Yang pertama adalah peningkatan kualitas lulusan, kemudian peningkatan kualitas kurikulum, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Nah, dengan forum-forum seperti ini saya kira sangat penting untuk bisa mengakselerasi pendidikan tinggi yang ada di wilayah 3. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya human resources yang ada di wilayah 3 ini cukup luar biasa, sehingga perlu didorong untuk membangun model interdependensi di antara perguruan tinggi yang ada, sehingga saling menguatkan, saling memberikan best practice di antara masing-masing pimpinan perguruan tinggi untuk tadi ya mendorong 3 arah kebijakan sehingga pendidikan tinggi di wilayah 3 ini terakselerasi dengan cepat. Rektor Untar Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purnairawan mengatakan diskusi ini memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi yang sudah eksis untuk berbagi pengalaman dan cerita suksesnya.
Selain itu, kehadiran narasumber seperti Dirjen Diktiristek dan Direktur Eksekutif menambah nilai lebih dalam diskusi ini. Menurut Profesor Agustinus, penting untuk meramu berbagai ide dan strategi menjadi satu kesatuan yang dapat membangun keunggulan dan reputasi perguruan tinggi. Ia mengingatkan bahwa dengan adanya sekitar 5 juta mahasiswa di PTS, kualitas dan keberlanjutan pendidikan mereka harus diperhatikan, terutama setelah lulus. Profesor Agustinus juga menyoroti masalah sosial dan keberlanjutan PTS, termasuk tantangan dalam mencari pendanaan. Karena ini kan sharing ya, sharing antara perguruan tinggi untuk mendapatkan inspirasi untuk bisa memajukan perguruan tinggi masing-masing. Mungkin dari teman-teman yang sudah eksis bisa cerita, tapi juga tadi kan ada narasumber-narasumber terkait seperti Pak Dirjen, kemudian dari Pak Direktur Eksekutif dan juga Prof. Tony. Nanti bagaimana meramunya menjadi satu hal yang bisa membuat keunggulan perguruan tinggi masing-masing gitu. Nah, secara khusus PTS memang harus bangkit untuk membangun reputasinya. Karena kalau tidak reputasinya tidak dengar masyarakat, tentu ini menjadi masalah kan. Karena kan ada 5 juta mahasiswa di PTS, bagaimana nanti kualitasnya, bagaimana keberlanjutannya setelah lulus, punya standar-standar yang harus diikuti, begitu ya, sehingga mereka nanti menghasilkan SDM yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang berikutnya tentu masalah sustainability keberlanjutan PTS itu sendiri, karena kan pembiayaan mahal, mereka harus mencari pendanaan, tapi juga mereka harus mencari reputasi. Dan bagaimana mengkombinasikan antara reputasi untuk mendapatkan pembiayaan untuk membangun reputasi. Nah, ini kan perlu satu manajemen yang terintegrasi sehingga dua-duanya bisa tercapai bersamaan. Kalau enggak salah satunya hilang, pasti akan jadi masalah di dalam pengelolaan perguruan tinggi swasta. Leadership Talks merupakan inisiatif LL Dikti 3 berupa diskusi kepemimpinan perguruan tinggi sebelumnya. First Leadership Talks diselenggarakan di LSPR Institute of Communication and Business. Acara turut dimeriahkan dengan penampilan tari pendet oleh unit kegiatan mahasiswa Fakultas Padmanagara dan penampilan bernyanyi oleh mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Untar. Tim Eljon Media melaporkan.